Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Ashraf Falik. Finally, aku kembali mengupload video setelah 4-5 bulan aku vakum untuk tidak mengupload video YouTube. Karena waktu itu aku lagi banyak tugas, lalu HP aku hilang atau dicuri, dan alhamdulillah HP-nya sudah ditukar sama Allah. Nah, sesuai jadwal konten yang ada di deskripsi channel ini, aku akan lebih fokus membuat konten seputar PTKIN. Nah, untuk video pertama kali yang aku buat untuk seputar PTKIN tahun 2022 adalah macam-macam jalur untuk masuk PTKIN tahun 2022. Sebelum ke videonya, teman-teman like ya video ini dan subscribe channel ini supaya aku lebih semangat buat videonya. Nah, jika teman-teman ada yang ingin tanyakan mengenai informasi yang aku sampaikan nanti, silahkan komentar di bawah ya. Silahkan follow Instagram @seputar.umptkin karena di situ ada informasi PTKIN, lalu ada tryout gratis dan sebagainya. Dan follow Instagram pribadi aku @ashrafalik19. Oke, langsung aja ke videonya. Enjoy it! Sebelum ke inti video ini, alangkah baiknya saya perkenalan terlebih dahulu ya, terutama buat teman-teman yang baru singgah ke channel ini. Baiklah, saya Ashraf Falik. Alhamdulillah saya berkuliah di UIN Sultan Syarif Qasim Riau dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Dan saat ini saya mau masuk ke semester 4. Oke, itu aja ya. Jadi kalau buat teman-teman yang ingin tahu tentang aku lainnya, bisa cek video ini ya. Baiklah, langsung aja, apa aja sih jalur atau seleksi untuk dapat berkuliah di PTKIN? Sebelumnya, teman-teman perlu ketahui apa aja sih PTKIN itu? Terdiri dari 3, ada UIN, Universitas Islam Negeri, lalu ada IAIN, Institut Agama Islam Negeri, dan STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Oke, jalur yang pertama adalah SNMPTN. Kepanjangannya adalah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, jalur ini adalah jalur yang pertama banget dibuka dan merupakan naungan Kementerian Pendidikan. Jadi, jalur SNMPTN ini kita hanya mengumpulkan atau memperlihatkan nilai rapor saja. Jadi, ini enak banget ya, karena kita tidak ada di tes atau diberi soal ujian. Nah, nilai rapor ini terdiri dari 5 semester saat kalian SMA sederajat, yaitu kelas 10 semester 1 semester 2, kelas 11 semester 1 semester 2, kelas 12 semester 1. Jadi itu yang teman-teman rekap saat kalian mendaftar SNMPTN. Jalur SNMPTN ini peluang lulusnya bisa dibilang kecil dikarenakan calon mahasiswa baru yang ada di Indonesia ini sangat banyak mendaftar karena jalur ini yang diidam-idamkan. Apalagi kuota penerimanya itu sangat terbatas, tergantung jurusan yang teman-teman pilih. Paham ya? Semoga teman-teman di sini pada lulus SNMPTN tahun 2022. Amin. Jalur yang kedua adalah SBMPTN, Seleksi Besar Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Siapa sih yang nggak kenal jalur SBMPTN? Nah, jalur ini juga merupakan naungan Kementerian Pendidikan. Nah, bedanya dengan jalur yang pertama tadi, SNMPTN, kan itu hanya mengumpulkan nilai rapor saja, tidak dites sama sekali. Sedangkan jalur yang kedua ini, SBMPTN, kita dites. Ada soal yang harus dikerjakan. Nah, tes ini dinamakan UTBK, Ujian Tertulis Berbasis Komputer. Next, jalur yang ketiga adalah SPAN PTKIN. Kepanjangannya adalah Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Waduh, panjang banget ya. Nah, jalur SPAN PTKIN ini hampir sama dengan jalur yang pertama tadi, SNMPTN. Lalu apa sih persamaannya bang? Yaitu sama-sama mengandalkan nilai rapor, tidak ada di tes sama sekali. Lalu yang membedakannya adalah naungannya. Kalau untuk SNMPTN di bawah Kementerian Pendidikan, sedangkan SPAN PTKIN di bawah Kementerian Agama. Oh ya, jalur yang pertama dan ketiga tadi yaitu SNMPTN dan SPAN PTKIN hanya diikuti oleh angkatan 2022 saja ya. Jadi untuk angkatan kemarin 2021, 2020 atau gap year itu tidak bisa lagi mendaftar di jalur ini karena kan jalur ini daftarnya berhubungan dengan sekolah.
Kemudian untuk jalur SNMPTN ini kita bisa kuliah di PTKIN dengan jurusan yang umum loh, seperti psikologi, ilmu komunikasi, dan sebagainya. Karena kan sering kita dengar kalau PTKIN ini berisi semua jurusannya itu berbau-bau keagamaan saja, padahal tidak. Nah, untuk jurusan yang berbau keagamaan seperti pendidikan agama Islam, pendidikan bahasa Arab, dan sebagainya, itu tidak kita jumpai di PTN. Oke, paham ya? Next, jalur yang keempat adalah UMPTKIN. Nah, jalur ini terkenal banget juga kan? Kepanjangannya adalah Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, yang merupakan naungan Kementerian Agama. Nah, UMPTKIN ini kebalikan dari SPAN PTKIN. Kalau SPAN PTKIN ini hanya mengandalkan nilai rapor, tidak ada tes sama sekali. Sedangkan UMPTKIN kita dites. Nah, untuk info lebih lanjut mengenai UMPTKIN seperti bahas-bahas soal atau yang lainnya, akan aku upload di video ini. Maka teman-teman subscribe channel ini sekarang juga ya. Dan jalur yang kelima atau terakhir untuk dapat berkuliah di PTKIN tahun 2022 adalah ujian mandiri. Sesuai namanya, ujian. Berarti teman-teman dites atau ada soal yang harus dikerjakan. Nah, untuk ketentuan dan syarat seperti kapan pendaftarannya, kapan ujiannya, dan sebagainya itu berbeda-beda ya guys. Tergantung PTKIN yang mau kalian daftar. Karena jalur ujian mandiri ini dilaksanakan oleh PTKIN masing-masing, bukan lagi di bawah pemerintah seperti Kementerian Agama maupun Pendidikan. Biasanya ujian mandiri ini dilaksanakan setelah pengumuman kelulusan UMPTKIN. Jadi buat teman-teman yang belum lulus di 4 jalur yang telah saya sebutkan tadi, bisa daftar di jalur ujian mandiri ini. Semoga teman-teman pada lolos ya antara 5 jalur ini. Amin amin ya robbal alamin. Yaps, itu dia 5 jalur untuk masuk kuliah di PTKIN tahun 2022 yang insya Allah bisa teman-teman tempuh. Ayo kuliah di PTKIN dan semangat terus ya buat teman-teman semua untuk meraih masa depan yang cerah. Kalau semisalnya ada pertanyaan mengenai jalur-jalur tersebut, teman-teman bisa komentar di bawah atau DM Instagram @seputar.umptkin atau bisa hubungi nomor WhatsApp saya 0895 1551 2714. Oh ya, share juga ya video ini ke medsos yang teman-teman punya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.